Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apakah si dia ada yang lain selain aku? Nah, untuk para sahabat yang mungkin ingin tahu atau mungkin ada kekhawatiran, semoga pembacaan ini bisa membantu hanya sebagai gambaran saja. Bukan untuk tiba-tiba menyalahkan dia, kamu punya yang lain, bukan. Tapi sebagai persiapan bagi kita, langkah apa yang harus kita waspadai sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi, dan jika pun terjadi tidak berkepanjangan ya. Oke, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapat infonya. Oke, sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih ya. Mohon maaf. Kita ulangi ya. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri. Untuk yang memilih deck yang paling kiri, sekarang fokus ke diri. Fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia punya yang lain selain aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah si dia punya yang lain selain aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain selain aku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu untuk kondisi si dia saat ini, apakah dia punya yang lain selain aku? Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Pentacle. Kartu Knight of Pentacle disimbolkan atau diceritakan sebagai sosok seseorang pangeran atau seorang kesatria yang sedang duduk dan tidak melakukan pergerakan. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah dia punya yang lain, saat ini hal tersebut tidak terjadi. Jadi dia baik-baik saja, dia nggak ada yang lain. Kita akan coba lihat, apakah ada indikasi orang dari masa lalu dia bisa mengganggu hubungan kita dan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Swords atau Knight of Swords ya. Saat kartu ini muncul, kita harus juga cukup hati-hati terhadap orang dari masa lalunya. Apalagi jika orang dari masa lalunya atau mungkin mantannya itu punya ciri-ciri usianya sama atau lebih muda daripada dia. Nah, ini harus cukup diwaspadai ya. Kemudian, apakah kondisi lingkungannya sekarang ini berpotensi untuk bisa membuat dia punya yang lain? Kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu 7 Pentacle. Jadi di sini juga cukup baik, lingkungan saat ini bukan lingkungan yang membuat dia gampang untuk punya yang lain, teman-temannya, sahabat-sahabatnya bukan lingkungan yang mudah untuk punya hubungan-hubungan lain ya. Sekarang kita akan lihat ke depan, apakah ada indikasi pertemuan dengan orang baru ke depan yang bisa menggoda dia. Sekali lagi, kartu yang muncul adalah kartu 9 Pentacle, dan ini merupakan satu simbol yang baik untuk hubungan, di mana ini tidak memberikan indikasi bahwa si dia punya yang lain. Jadi yang perlu diwaspadai hanyalah orang dari masa lalunya. Lingkungan sekarang ataupun ke depan nanti sebenarnya ini cukup aman ya. Oke, Tarotku akan lanjutkan. Yang memilih deck yang kedua, sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia ada yang lain selain aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia ada yang lain selain aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia ada yang lain selain aku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku fokus untuk satu kartu, apakah dia ada yang lain selain aku? Kartu yang muncul adalah kartu 9 cup, di mana kartu 9 cup juga merupakan sebuah simbol dari tanggung jawab.
Tapi di sisi yang lain, kartu 9 cup juga bisa berarti tawaran-tawaran yang banyak diberikan kepada dia. Namun saat ini dia tidak tergoda oleh tawaran-tawaran itu ya. Sekarang kita akan lihat apakah ada orang masa lalunya yang bisa saja suatu saat mengganggu hubungan si dia dengan kita. Kartu yang muncul adalah kartu lover, di mana cinta yang pernah dimiliki oleh dia di masa lalunya ini bisa saja jika muncul menjadi gangguan untuk hubungannya dengan kita. Oleh karena itu, hubungan masa lalunya harus cukup diwaspadai ya. Sekarang kita akan lihat apakah lingkungan sekeliling dia, pekerjaan dia, ini juga bisa berdampak memberikan dia kesempatan atau keinginan untuk punya yang lain. Kartu yang muncul adalah kartu judgment, tentang apa yang ditabur itu yang akan dituai. Dan di sisi yang lain, sahabat-sahabatnya pun mungkin pernah ada masa punya yang lain dalam hubungannya dan akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan hal ini membuat dia untuk tidak sembarangan punya yang lain dalam hubungan, dalam artian dia takut juga akan karma yang terjadi, akan pertanggungjawaban yang harus dia lakukan. Jadi dia akan memilih saat ini untuk bisa hati-hati. Dia mengambil pelajaran positif dari lingkungan dia, di mana dia tidak ikut-ikutan punya yang lain, tetapi mengambil makna bahwa ini kurang baik dan tidak baik untuk rumah tangga atau untuk hubungan berpasangan ya. Sekarang kita akan lihat ke depan. Apakah ke depan nanti pertemuan dengan orang baru bisa memiliki indikasi ketertarikan dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu The Sun, yang adalah kartu yang positif. Jadi di sini sampai ke depan pun dia memberi jarak yang tepat sehingga dia tidak tergoda oleh hubungan lain. Bukan berarti nggak ada yang naksir dia. Yang menginginkan dia mungkin banyak, yang menawarkan dia mungkin, yang menawari dia hubungan mungkin banyak, tetapi untuk dia ya dia menjaga hubungannya dengan kita. Jadi ini positif ya, tidak ada yang lain. Oke, selanjutnya yang memilih dek kartu yang ini. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia ada yang lain selain aku? Tanyakan dalam hati, apakah dia ada yang lain selain aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia ada yang lain selain aku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu untuk kondisi saat ini. Apakah dia ada yang lain selain aku? Kartu yang muncul adalah kartu Strength. Kartu Strength adalah kartu tentang kesabaran. Kartu Strength adalah tentang merawat dan menjaga hubungan dengan baik. Biarpun godaannya besar, biarpun lelah di hubungan ini, dia tetap bertahan dengan baik ya. Kita akan lihat apakah ada indikasi orang dari masa lalu dia yang mungkin saja mengganggu hubungan kita dengan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu Hangman, di mana bisa jadi hubungan masa lalu ada yang belum selesai. Memang sekarang dia nggak punya indikasi punya orang lain. Tapi hubungan masa lalu ini bisa dikatakan mungkin ada perpisahan yang belum terucapkan, mungkin dia pergi menghilang begitu saja atau pasangannya meninggalkan dia begitu saja, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lama yang masih menggantung. Dan jika memang ini sesuai seperti ini dan ini suatu saat muncul ke permukaan, minta dia untuk selesaikan dengan baik ya. Kita akan lihat apakah lingkungan sekeliling dia, pekerjaan, atau lingkungan pertemanan dia memiliki indikasi yang membuat dia punya yang lain atau tidak. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacles, di mana di sini di lingkungan sekeliling ada beberapa yang memberi contoh kurang begitu baik untuk punya hubungan lain. Tapi dia tahu bahwa dia tidak seperti mereka dan dia bisa memberi jarak dengan baik ya. Ini positif untuk dia. Kemudian kita akan lihat apakah ke depan nanti ada indikasi pertemuan, perkenalan yang bisa membuat atau menggoda hatinya untuk punya hubungan lain. Kartu yang muncul adalah kartu Four of Cups. Kartu Four of Cups bercerita tentang kejenuhan dari sebuah hubungan. Jadi bisa dikatakan ke depannya nanti mau ada pertemuan dengan orang lain pun dia tidak berpikir untuk punya hubungan lain, karena buat dia hubungan dengan kita saja sudah menyita cukup banyak waktunya, perhatiannya dan rasa sayangnya. Jadi dia nggak akan sempat untuk punya hubungan-hubungan lain ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.